Hanya sahabat-sahabatnya aja yang menghafal dan mencatat itu semenjak Muhammad telah dipanggil Tuhan. Iyalah. Jadi kalau kita paham di sana, kita ini hidup di muka bumi ini sebenarnya melanjutkan perjuangan Muhammad itu untuk membawa kemuliaan Tuhan. Sedangkan Muhammad pun tidak pernah hanya mengaku ini itu dalam bahasa Arab itu Nabi loh, dalam bahasa Indonesia mulia. Dan pejuangnya mengatakan ya Rasulullah, ia pun tidak pernah mengaku dalam bahasa Indonesia Rasul itu ada utusan. Muhammad menjawab, itu hak dan kehendak Tuhan, semua kita ini sama derajat di sisi Tuhan. Kalau engkau mau selamat dunia dan akhirat, ikutilah jejak-jejakku yang selalu taat dan tunduk kepada hak kehendak Tuhan itu. Apabila aku dipanggil Tuhan, apapun yang engkau perbuat, apabila engkau jujur, insya Allah engkau diridhoi Tuhan. Jadi sebenarnya Quran itu adalah kita sendiri membawa dalam kolbu ini nah, yang gaib itu nah, alias bait kolbu, baitullah, rumahku selalu meridhoi, mengasihi, menyayangi rahmatan elemen Allah. Rahmatan elemen Allah itu yaitu Nur Ilahi, Jibril yang membawanya. Apabila kita mau sadar-sadarnya, insya Allah Tuhan memerintahkan Jibril itu mendekati kita agar kita selalu mau tobat. Paham? Jadi kalau kita paham di sana, jangan kita tumbuh menang sendiri masalah suku, ras, bahasa, yalah, bernegara dan akidah dan agama itu. Kita sama anak cucu Adam. Kenapa kita berkelahian? Akibat kehebatannya Ajajil untuk menggoda kita, saling menumpahkan darah di muka bumi ini. Ujung-ujungnya ketawa. Yalah, termasuk di Indonesia nih, semua partai saling sikut-sikutan, saling menjajah itu kan kita maju Indonesia nih. Kita sebagai masyarakat bersatu, jangan kon dimulai suatu partai yang serakah itu. Paham? Jangan dibodohi juga kita dari domba masalah perkelahian masalah akidah dan agama itu. Jangan. Kalau pian paham, semua yang memegang akidahnya masing-masing, yang pentingnya selalu jujur, bijaksana, adil dan beradab. Masalahnya menduakan Tuhan itu urusannya, kita kada boleh bercampur rumah tangganya. Jangan katakan Yahudi itu menyembah tembok, ini musyrik. Jangan katakan yes, orang Kristen dan Katolik itu menyembah patungnya Isa itu berdiam bukan aja. Belum tentu Hindu Buddha itu menyembah patung. Belum tentu Konghucu itu menyembah patung juga. Kita ini sholat lah yang mengaku Islam nah. Sejadah untuk apa julun? Ikan berdiri juga di depan masjid ada tembok itu untuk apa juga? Biar naik ke melaksanakan rukun Islam yang ke-6 naik haji itu untuk apa juga? Biar mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali itu dan mencium batu ajak aswad untuk apa juga? Kalau biar kada paham, dia bisa mendoakan Tuhan juga. Yang kada bisa mendoakan Tuhan tuh, ini selalu apa? Seperti anak saudara Sam itu nah, dibadakan kada waras, ih aja, keulun dah. Dibadakan gila, ih aja. Apa yang marah? Semua di dunia ini diselimuti keserakan Ajajil. Kalau kalian paham, jadi kalau paham tuh, ini jujur aja. Dunia ini hanya canda gurauan, semu, bisa menipu. Ujung rambut kita, ujung kaki kita ini adalah makhluk cerminan rahmat alamin Tuhan ini. Apabila kita berusaha sama yang merusak badan tubuh kita ini, paham? Jadi kan banyak yang mengkritik Rocky Indrung itu waktunya berceramah di kepunyaan situ. Bagi lu sih, yang penting kada saling pecah belah Indonesia nih akibat politik identitas agama itu. Anies mengatakan jangan terulang lagi politik identitas agama, ujungnya masih membawa agama. Ingat dulu dari zamannya Soekarno sampai zaman Jokowi nah, semua membawa mengatakan atas agama Islam, tapi kada pernah maju. Majunya hanya sedemikian seincit ya orang Banjar tuh. Iyalah, orang Jawa yang jadi presidennya. Kita ini macam-macam suku di Indonesia nih. Kami orang Banjar nih nah. Jadi kan Kalimantan ini jadi istana presiden bagus aja bagi ulun. Coba kita nih sebagai masyarakat bersatu, hendak Banjar, hendak Kutai, hendak Dayak, hendak Bugis, hendak Medan, hendak Aceh,
handak Sunda, handak Jawa, yalah, handak Papua, handak NTT, NTB, dan lain-lain bersatu kita. Jangan sampai dibodok yuk partai-partai yang serakah itu juga. Paham? Jadi jujur aja lah, ulun kalau main kisah, yang penting ulun kada melanggar etik jurnalis telekomunikasi di Indonesia ini. Iyalah, lu hanya mengatakan gelar dan oknum. Bagi yang tersinggung, ayo datangi lu sama tukang kelapa Jangan Geria. Jadi bagi yang mengaku ahli agama dan pakar hukum, ayo kita bersatu benahi bangsa Indonesia yang kurang baik. Di Indonesia ini jujur, kita tuh mudah diadu domba oknum yang berbentuk manusia tapi kepingin jadi dajjal. Ujung-ujungnya yang pengikutnya terprovokasi bahwa yang diikutinya itu ulama aja. Yalah, ketua Nabi ya, kan salah bagi lu. Ulama itu siapa? Ulama itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang takut kepada hak dan kehendak Tuhan. Nah, rahasia kita masing-masing. Pian melihat dulu nah. Apabila lu takut kepada Tuhan, berdiam aja pian. Ulun pun melihat pian. Takut ke pian sama Tuhan atau tidak, ulun berdiam aja. Itu rahasia kita masing-masing iman kita. Apabila ada orang bergulang, bersih putih kayak orang Timur Tengah, dibadahkan ulama, dibadahkan keturunan Nabi. Kada salah bagi lu. Makanya ulun berbagi pengalaman di Indonesia ini, siapa Nabi itu bahasa Arab, bahasa Indonesia mulia. Tuhan yang mulia itu, paham? Siapa utusan itu? Ya kita. Dan bahasa Arabnya Rasul. Kalau kemudian mengaku utusan Tuhan dan membawa kemuliaan Tuhan, ikan makhluk siapa? Jangan-jangan kita ini makhluk alien. Itulah. Jangan kita bodoh-bodoh orang yang kada paham kosakata dan kada paham syariat, akidah dan agama itu. Agama itu adalah bahasa dari Adam seseketa turun ke Ibrani, Romawi dan Aksodi dalam bahasa Indonesia. Kelompok, kalau suatu kelompok anak manusia awal dari Alkitab, kenapa kita berkelahian? Makanya Tuhan mengatakan Alkitab semua pengalaman kita berbeda. Kada bisa kita mengikuti jejak ulun, kada bisa kita mengikuti jejak Muhammad. Muhammad itu hanya membawa kejujuran, adil, beradab dan bijaksana. Kita ikuti. Apabila kita mengikuti, insya Allah kita adalah umatnya. Jangan mengaku umat Muhammad tapi masih mencaci maki agama orang lain, akidah orang lain. Itu nggak akan paham. Sedang Muhammad tidak pernah mencaci agama dan akidah seorang itu. Sidin pun dibantu orang Yahudi dan orang Kristiani karena dibunuh sama saudara kaum Quraisy. Nah, paham lah. Jadi kalau kalian paham, semua di dunia ini politik. Supaya aja itu ketawa, kita saling bertengkar, saling menumpahkan darah di muka bumi ini. Paham? Iya kalau memang paham. Jadi kalau kita paham di sana, kan ada kayak ulun ini berbagai pengalaman kalau perlu puja dan imbalan, keciman ulun siap karena ulun kada uyuh berkisah nih. Karena lillahi ta'ala ikhlas ya, kalimat syahadat. Kalau kau bisa mengambilkan kalimat syahadat pada tubuhmu sendiri, kamu selalu gila, gelar, titel, harta, jabatan dan kerajaan sultan itu ujungnya minta hargai dan minta pujaan dan minta imbalan ya kok. Sedangkan anak cucu Adam alaihissalam membawa kemuliaan Tuhan itu dari Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa dan Ahmad selalu dihinakan, dibadahkan kena waras, penyihir, tersesat, gila dan hendak dimusnahkan lagi. Ini pun berdakwah kada pernah minta pujaan imbalan. Wah ini kalau bawa giwas pengalaman mengaku tuan guru, kiai, ustaz, pastor, walaupun data saya dan alim ulama dan mengaku turunan Nabi, kalau kada berdakwah kada bagi kamu datang. Kalau kritik kada apa-apa aja. Kita kan lain Nabi. Walau kalau kamu lain Nabi, kamu kan membawa kemuliaan Tuhan lah. Berarti kan manusia dari tercipta dari apa? Dari api itu, dari Dajjal itu menyerupai manusia. Kita semua membawa kemuliaan Tuhan. Kalau kita kada membawa kemuliaan Tuhan tuh, alis bahasa Arabnya Nabi, kita bunuh anak bini kita tuh. Berbini pulang lah kita. Nah, akal bermain, nafsu ini bermain, berpikir kita jangan sampai dikendalikan ajajil. Selalu di dalam kolbina Quran tuh yang dicatat Ali, Abu Bakar Siddiq dan Umar dibakar. Kalau itu betul berjalan dari Adam sampai Muhammad dibakar kalau sama Raja Bunua Timur Tengah sana yang mengatakan Aksodi itu
haus kekuasaan politik, saing jatuhan juga sampai ke Indonesia nih. Lalu Usman bin Affan juga mencatat dibunuh juga kalau sampai laki kan sana nah. Bayangkan biar yang mana sih lakukan tuh loh. Ya kita sudah membawanya, Alkitab ini sudah dibilang Tuhan contoh dari tingkah-tingkah laku anak cucu Adam itu dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kejujuran loh. Jujur dulu kita, kalau ada jujur kepada mengetahui kekuatan yang sesungguhnya itu. Yalah, jujurnya hanya mencontek Alkitab seseorang. Belajar sifat 20 mengatakan ruh ini Tuhan. Badan tubuh kita nih Muhammad. Bang dulu kalau salah kaji lagi. Ika hanya mempoles, mencontek, tapi kan pernah ngalami. Termasuk yang berdakwah gendong nih pintar berkisah aja. Kuliahnya pintar berkisah tapi belum mengalaminya. Tapi kan perlu pembuktian. Muhammad pun naik ke Isra Muntaha, dibelah kalau bercerita sama saudaranya melihatlah kadang kalau hanya mendengar aja. Anda percaya silahkan, karena percaya kepada Bapak. Jadi lu bagi orang ini, lu kena maksakan biar ambil, alhamdulillah karena biar ambil Anda itu hak Tuhan. Kenapa lu repot? Biar lu kan disenangi seseorang itu urusannya. Ini mencaci maki lu itu urusannya, apa yang lu balas? Itulah yang penting ulun sudah jatuh. Ulun gugurkan bahwa ulun hidup di muka bumi ini sudah ulun bagi pengalaman sama sesaudara ulun. Hendak diambil silakan, jangan ada masalah. Karena maksaan. Lumur karena pula pujaan dan imbalan semakin siap julon. Ayo, jangan kita nih bisa mengandalkan suatu gelar aja, hendak menjadikan gelar kita itu supaya kita dihargai dan dipuja-puja, hendak dapat imbalan. Lalu membuka pengajian, membuka masjid taklim, membuka pesantren, macam-macam ujungnya mencari keuntungan kalau. Jangan ada undang dari baktu di sana. Ulun tuhuk udah keliling-keliling. Biar mana kami lihat, iyalah. Kalau biar paham, kita buring nanti sana kayak nah. Hanya bangkai aja kalau kemana albu arwah itu alisuh itu entah kon jangan main kita nih hanya bungu saudara kita aja sana bagus ya bungunya berdoa kamu sana dikabulkan Tuhan kamu sedikitnya musyrik datang waduh lu minta doa minta amalan lu gak bisa ilmu amal lu hanya satu jujur seperti Muhammad tuh nah jujur dulu di sana kita kamu kesini untuk apa mencari pengalaman lu jangan aja lu bisa di media sosial nih. Yalah, kada setubuh menang sendiri bahwa apabila ulun nih kada sesuai dengan pemikiran pian jangan ambil, lu kena maksakan. Yalah. Apabila pian paham, jangan aja bahasa Arab sana. Datang ke bangsa Indonesia ini berdakwah bahasa Arab lalu diartikan sama orang kita 2 kali jauh kalau itu. Waluh ulun. Kalau pahamnya kalau yang paham bahasa Jawa tuh penjenengan itu adalah kalimat syahadat. Kalau bahasa Banjar ulun itu kalimat syahadat lillahi ta'ala ulun hidupnya karena Allah Ta'ala. Yang bukan bahasa Arab aja perkataan Tuhan. Makanya katakan beriman perkataan Tuhan yang mana? Ya kita sendiri sejujurnya dalam kolbu ini nah berdiskusi. Kalau pian kada menghargai yang di dalam kolbu ini miskin pian kada bisa iman. Hati-hati dulunya ahli ilmu ahli ibadah belum tentu ahli surga yang ahli maksiat belum tentu ahli neraka apabila yang tobat sesungguhnya diberitakan Tuhan Jibril mendatanginya untuk mengetahui yang di dalam ini insya Allah kan dibawa Jibril ke samping Tuhan Abu Arwah tuh ketimbang yang mengaku ahli ilmu ahli ibadah sibuk murid tafsir yang dicatat bangsa Arab sana Alkitab Al-Quran kalau salah bang ujung-ujungnya ditafsirkan beda-beda perkelahian waluh kada yang mencatat di sana kayak anak cucu Adam itu membawa firman Tuhan tuh hanya pejuang sahabatnya aja yang menghafal lalu dibukukan sampai berjelit. Kalau kita pikir bukan kita kada percaya bang nah kita hargai aja baca begitu kita paham siapa yang berkisah nih kedak kita mengawal Tuhan kita kayaknya ini yang berkehendak atas hak Tuhan tadi tuh karena kita diberi Tuhan suatu cahaya sepempatnya yaitu kalau ada roh ini kan kalau bisa berkisah kita inalahi ya udah katakan roh tuh Tuhan kaji lagi julun itu hanya mempoles saja mencontek tapi kalau pernah ngalami yang paham yang pernah mati suri julun mati dulu baru nikmat. Kalau yang belum pernah merasakan mati, ini selalu gila-gila dengan kekayaan dunia ini nah. Selalu mudah dibisiki oleh setan, iblis, jin dan si peserakah kita
hendak paling hebat di muka bumi ini. Tuh orang paham. Kalau sudah paham dikendalikannya, dimanapun yang berjalan karena perlu pujaan, dipuja-puja kayaknya tunduk. Kenapa aku nih dipuja-puja ya Muhammad, ya Nabi Allah aja sahabatnya, ya Rasulullah aja sahabatnya. Karena menjawab sini hanya sini kamu. Kenapa kamu sedang mana memuja aku? Yang kau puja itu yang kau ucapkan kalimat syahadat, kau ambiatkan di dalam kolbu. Nah, aku nih hanya hamba juga aja ya Muhammad. Tuhan mengutus aku ini supaya saudara aku itu tidak kesat dengan saudara kita yang kita bawa, yang ada kelihatan itu setan, iblis, jin. Kalau kita nggak paham, lalu kita menjadi manusia dajjal di sana kayak. Makanya Muhammad kadang-kadang katakan dajjal tuh takut menyinggung perasaannya. Iyalah, kenapa lu bongkar? Hak kehendak Tuhan dulu. Apabila kamu masih mencari dajjal, gagal paham, mati pun kamu kan bisa melihat dajjal. Jadi manusia yang serakah, saling mengadu domba. Ini lah pemilu nih, kalau pemilu presiden pasti digorengnya masalah agama akidah tuh. Pilihlah agama ini yang paling diridhoi Tuhan, agama lain masuk neraka. Ikan party, dajjalnya pasukan ikan masjid Yajud. Iyalah, kayak pernah mati aja, kayak pernah masuk surga aja mengatakan itu. Berarti kamu mengaku Tuhan. Jangan kita nih bagi orang nama menjadikan diri kita Tuhan untuk orang lain. Bagi orang nama nah supaya mendidik sama anak cucu Adam ini, kita menjadi anak semua bahasa Banjar itu nah bukulaan semua berkait dari awalnya jurut kita adalah Adam alaihissalam. Ya bukan masalah kita nih suku, bahasa, ras, bangsa, bernegara, dan akidah agama itu kita nggak mengetahui sungguh kalau kalimat syahadat itu. Muhammad Tuhan hanya membawa kalimat syahadat mempersatukan aja untuk dulu jadi satu. Kalau masalah yang Alkitab 30 juz yang lain itu berjalan dari Adam sampai Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan Muhammad dan lain-lain, dirangkumnya menjadi satu yang mencatatkan manusia dan Muhammad sahabat-sahabat berjuangnya. Makanya kalau biar paham kenapa Isa diangkat sama yang wafat. Ini melakukan perjanjian kepada Robnya. Kenapa kau catat? Ujung-ujungnya perdebatan. Catatanmu hanya di batu aja sedikit menjadi beribu-ribu Alkitab. Kemana kita pikir? Kitab itu namanya perkataan yang kalam dan pemberian Tuhan perantara dari Jibril itu kepada kita. Apabila engkau kada paham, ujung-ujungnya perkataan kita menjadi jimat. Bacalah apa teh ini sampai 10 kali rajin naik. La haula wala quwata illa billah. Doa itu di sana di kolbu yang gaib ini. Bukan perkataan yang mengucap ini, bukan. Makanya apabila orang sabar dijolimi, mudah dijawab Tuhan doanya. Tapi kalau orang paham, walaupun dia dihinakan, caci maki, mau dimusnahkan, ini karena mau berdoa buruk untuk yang mencaci makinya, hanya berdoa kepada Robnya, ya Robku mudahan kau beri topik dan hidayah petunjuk kepada saudaraku yang memfitnah aku tuh. Semoga saya sadarnya. Nah, kita kembali kepada Tuhan aja, urusan Tuhan. Kalau Tuhan mahajabnya, kamu menjadikan orang itu mempunyai ahli koromah, mujizat dan ilmu hikmah, semua membawa, tapi atas kehendak Tuhan di sana bukan kehendak kita. Kalau jujur bang, nah perkataan lu ini banyak yang panas itu telinganya, yang membawa gelar titel harta tata jabatan harus kerja susah tuh nah. Yalah, kemana julun? Hanya berdiam aja kalau untuk kisah nih. Ayo kita saling mendukung, bersatu kita hendak tuan guru untuk manusia, kiai, ustadz, pastor, polo, pendeta, syekh, alim ulama, ketua anak kiai, buya, gus, nur, dan mengatakan wali Allah yalah, dan mengatakan ketua Nabi. Ayo kita bersatu di Indonesia nih supaya Indonesia nih jadi contoh dari bangsa-bangsa lain. Paham? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Besok lagi bersambung apabila ada umur. Kada uyuh kisah di sana.